Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat channel seputar satwa liar. Makhluk kriptid adalah makhluk yang keberadaannya sulit dipercaya. Kebanyakan makhluk kriptid menyerupai hewan tapi lebih menyeramkan. Makhluk kriptid dunia yang terkenal yaitu werewolf dan yeti. Di Indonesia terdapat sangat banyak makhluk kriptid. Bahkan komodo dulunya pernah dianggap sebagai makhluk kriptid. Di video kali ini, admin akan membahas deretan makhluk kriptid yang ada di Indonesia, khususnya yang menyerupai hewan. Awal bikin channel, admin sudah pernah sedikit membahas mengenai cigau. Cigau adalah kucing kriptid yang dilaporkan ada di Pulau Sumatera. Bulu cigau berwarna kuning dan surainya keperakan sehingga kadang disebut sebagai singa emas. Cigau pernah membuat sarangnya di dekat pohon tumbang di tepi sungai, di mana ia akan melahap pejalan kaki yang jatuh atau terpeleset saat menyeberang sungai. Ukuran tubuh cigau lebih kecil dari harimau Sumatera, tapi dibangun lebih gempal dan kuat. Penampakan cigau sekitar 1960-an dekat Gunung Kerinci, di mana cigau memakan manusia yang melanggar aturan tertentu. Berbeda dengan cigau yang dipercaya adalah hewan, cindaku ini dikenal sebagai manusia yang bisa berubah wujud menjadi setengah harimau dan bisa berdiri dengan dua kaki. Bisa dibilang ini adalah werewolf versi Sumatera. Sosok asli cindaku adalah seorang manusia bernama Tingkas. Tingkas adalah orang yang memiliki ikatan batin yang sangat dekat dengan harimau. Sedemikian dekatnya hingga membuat dirinya dapat berubah menjadi sosok siluman harimau. Tingkas yang merupakan nenek moyang Kerinci membuat kesepakatan bersama harimau agar saling menjaga satu sama lain. Mitos cindaku inilah yang membuat warga Kerinci sangat menghormati harimau dan habitat hidupnya. Ini juga werewolf versi lokal, yaitu asu baung dan asu panting. Asu baung sendiri legenda di tanah Jawa, sedangkan asu panting ada di tanah Sulawesi. Dalam bahasa Jawa, asu artinya anjing, sementara baung karena lolongannya memecah keheningan malam. Asu baung dianggap meresahkan karena menghisap darah hewan ternak dan sangat sulit untuk menjebak asu baung. Jika ada yang bertatapan mata, keesokan harinya ia akan jatuh sakit. Rumor mengatakan bahwa asu baung merupakan seseorang yang mempraktekkan ilmu hitam. Ada juga yang mengatakan kalau asu baung merupakan hewan kriptid yang punah. Asu baung mempunyai fisik badan manusia, berkepala serigala dengan bulu serigala di sekujur tubuhnya dan cakar tajam di tangan dan kakinya. Gajah Mina adalah hewan legenda mitologi Hindu yang kepalanya berbentuk gajah dan berekor ikan. Diyakini Gajah Mina memiliki ukuran super besar, bahkan dipercaya ukurannya mencapai paus dewasa. Bentuk ikan berkepala gajah ini sering diukir menjadi candi sebagai ornamen. Gajah Mina diyakini hidup di perairan dalam, sehingga penampakannya sangat jarang. Jika Gajah Mina ditemukan mati, penduduk biasanya datang untuk mengambil bagian tubuhnya. Pada Maret lalu, ada bangkai yang diduga Gajah Mina. Tapi setelah diidentifikasi, itu adalah paus yang sudah membusuk. Penjelasan yang masuk akal bahwa hewan-hewan yang dianggap bangkai Gajah Mina adalah bangkai paus yang sudah membusuk. Ahul dikatakan seperti kelelawar tapi dengan ukuran yang sangat besar. Rentang sayapnya kira-kira 12 kaki. Diperkirakan bahwa ahul adalah makhluk nokturnal, menghabiskan hari-harinya tersembunyi di gua-gua sekitar air terjun.
Satu laporan mengenai Ahul terjadi pada 1925 di Pegunungan Salak. Menurut Dr. Ernest, orang yang ditemui Ahul menyarankan bahwa makhluk itu adalah jenis burung, mungkin burung hantu yang sangat besar. Tapi menurut teman-temannya dan beberapa ahli lain, menyimpulkan bahwa Ahul adalah kelelawar yang belum teridentifikasi. Beberapa peneliti menyarankan bahwa Ahul mungkin populasi Pterosaurus yang masih bertahan. Pheo adalah makhluk kriptid yang digambarkan sebagai terenggiling besar seukuran kuda. Pheo dikatakan tinggal di Pulau Rinca. Panjang Pheo katanya bisa sampai 10 kaki, dengan kepala panjang dan sisik anti peluru di tubuhnya. Ia tinggal di perbukitan saat siang hari, dan pada malam hari akan turun ke pantai untuk mencari makan. Saat terancam, ia akan duduk tegak dan menyerang dengan cakarnya. Tapi, tak ada terenggiling modern yang diketahui tumbuh seukuran Pheo. Yang ada, terenggiling Jawa yang pernah mencapai panjang 8 kaki. Beberapa ahli kriptozoologi menyarankan bahwa Pheo mungkin mewakili populasi peninggalan dari Manis paleojavanicus yang telah punah. Makhluk ini tinggal di Nusa Kambangan. Penduduk setempat mengatakan bahwa kawuk berbentuk seperti biawak, berkaki 4, dan bersifat karnivora. Indera penciumannya sangat kuat seperti komodo. Bedanya, kawuk bisa berdiri dengan liar dan akan menyerang manusia saat melihatnya. Kawuk berburu dalam kawanan saat kegelapan tiba. Sasarannya adalah mayat, sehingga penduduk setempat tidak menyimpan mayat dalam rumah. Kawuk mungkin spesies kadal monitor yang belum teridentifikasi. Tapi, sifat kawuk berbeda dengan kadal monitor pada umumnya. Mungkin juga, kawuk adalah teropoda kecil yang masih bertahan. Nah, itu dia makhluk kriptid Indonesia yang perwujudannya menyerupai hewan. Ada yang sepenuhnya hewan, ada juga setengah hewan, setengah manusia. Mereka adalah makhluk kriptid yang boleh dipercaya dan boleh tidak. Kemunculannya sangat jarang. Bisa jadi itu adalah hewan yang belum teridentifikasi, atau juga hewan jadi-jadian, atau mungkin hewan purba yang masih bertahan. Bisa jadi juga itu adalah kesalahan identifikasi manusia. Siapa tahu, imajinasi orang yang melihat terlalu tinggi, sehingga hewan biasa dianggap luar biasa. Jangan ditelan mentah-mentah video ini. Sekian dulu informasinya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.